Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Pergesuara, NIM 17148. Teman saya Mikael Samosir, NIM 17113. Kemudian Ella Teresa Ginting, NIM 17116. Rido Sitinja, NIM 17120. Dan Diki Situmorang, NIM 17130. Nah, di sini kami membuat asap cair atau liquid smoke dari tongkol jagung dengan menggunakan metode pirolisis cepat. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jagung yang melimpah, yang mana jagung ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengganti nasi, yaitu nasi jagung. Nah, biasanya jagung ini digunakan yaitu hanya bijinya saja, tetapi untuk limbah dari tongkolnya ini tidak digunakan oleh secara maksimal gitu. Nah, makanya di sini kita dapat memanfaatkan tongkol jagung ini dalam pembuatan asap cair, yaitu dengan menggunakan metode pirolisis cepat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya asap cair itu apa. Nah, asap cair itu merupakan bahan pengawet yang biasa digunakan dalam pengawetan pangan, yaitu dihasilkan dari hasil pirolisis. Nah, pirolisis sendiri itu merupakan dekomposisi zat kimia dari bahan organik melalui pemanasan tanpa adanya oksigen. Nah, di sini kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama dengan bagaimana teknik pembuatan liquid smoke dengan menggunakan bahan utama yaitu tongkol jagung. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan kualitas liquid smoke dengan menggunakan tongkol jagung. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh pemberian liquid smoke terhadap kualitas bahan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku. Seperti yang kita ketahui, bahan baku yang digunakan adalah tongkol jagung. Produksi tanaman jagung di Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai 6,3 ton dan pada tahun 2016 produksi tanaman jagung mencapai 6,1 ton. Oleh sebab itu, peningkatan produksi jagung akan berpengaruh terhadap jumlah limbah tongkol jagung yang juga akan meningkat. Kemudian, kandungan yang terdapat dalam tongkol jagung adalah hemiselulosa sebanyak 30,91%, alfa selulosa sebanyak 26,81%, lignin sebanyak 15,52%, karbon sebanyak 39,80%, nitrogen sebanyak 2,12%, dan kadar air sebanyak 8,38%. Penggunaan tongkol jagung sebagai bahan baku pembuatan asap cair sangat efektif dikarenakan asap yang akan dihasilkan mengandung fenol yang cukup tinggi dan tidak mengandung karsinogenik. Dosis penggunaan asap cair menggunakan tongkol jagung relatif lebih sedikit karena tongkol jagung memiliki kandung fenol yang tinggi. Asap cair yang berasal dari tongkol jagung juga dapat meningkatkan kandungan air pada makanan. Tongkol jagung mengandung hemiselulosa, alfa selulosa, lignin, karbon, nitrogen, dan kadar air. Penggunaan tongkol jagung sebagai bahan baku pembuatan asap cair sangat efektif karena asap yang dihasilkan mengandung fenol yang cukup tinggi dan tidak mengandung karsinogenik. Dosis penggunaan asap cair menggunakan tongkol jagung relatif lebih sedikit karena tongkol jagung memiliki kandungan fenol tinggi. Asap cair yang berasal dari tongkol jagung dapat meningkatkan kandungan gizi pada makanan. Metode pirolisis cepat. Pirolisis didefinisikan sebagai konversi dari suatu zat ke yang lain melalui panas atau oleh panas dengan bantuan katalis yang melibatkan pemanasan tanpa adanya udara atau oksigen. Suatu rangkaian proses fisik dan kimia terjadi selama proses pirolisis yang dimulai secara lambat pada suhu lebih kecil 350 derajat Celcius dan terjadi secara cepat pada suhu lebih besar dari 700 derajat Celcius. Produk cair yang menguap mengandung tar dan PAH. Produk pirolisis umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu gas ringan, tar, dan arang. Deskripsi proses pembuatan asap cair dari tongkol jagung menggunakan proses pirolisis cepat. Yang pertama, pembuatan asap cair dari tongkol jagung diawali dari pencacahan tongkol jagung menggunakan jaw crusher SR101 hingga mencapai ukuran 50 mm. Selanjutnya, tongkol jagung yang telah menjadi chip diumpankan ke rotary dryer atau DE101 untuk dihilangkan kandungan airnya. Tongkol yang telah kering kemudian diangkut ke bucket elevator 1 atau C101 menuju hammer mill SR102 guna dihaluskan hingga menjadi ukuran
0,5 mm agar dapat mempercepat reaksi di dalam reaktor. Tongkol yang telah halus kemudian dialirkan dari hammer mill menuju screening S101. Screening yang digunakan adalah vibrating screening. Jenis screening ini bergerak bergoyang untuk mempercepat proses pengayakan dan mencegah terjadinya penyumbatan oleh bahan baku yang berukuran besar sehingga tidak mengganggu proses. Tongkol jagung yang telah lolos screening ditampung sementara dengan hopper H101 lalu dialirkan menuju screen conveyor 1 atau C102 untuk diteruskan ke bucket elevator 2 C103. Dengan bucket elevator, tongkol jagung diangkut menuju reaktor pirolisis fluidized bed. Nah, di dalam reaktor pirolisis, bahan baku dipirolisa pada temperatur 400 derajat Celcius. Guna terjadinya dekomposisi senyawa-senyawa biomasa tongkol jagung sehingga menghasilkan asap. Keluaran dari reaktor pirolisis berupa gas yang dapat dikondensasi dan gas yang tidak dapat dikondensasi, serta padatan arang yang akan diteruskan ke siklon. Nah, di siklon, arang dipisahkan dari gas yang dapat dikondensasi dan yang tidak dapat dikondensasi. Pemisahan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Kemudian arang akan dikeluarkan dari bawah siklon dan ditampung di binkar. Sedangkan gas yang dapat dikondensasi dan gas yang tidak dapat dikondensasi akan keluar dari atas dan akan diteruskan ke cooler untuk diturunkan suhunya sebelum dimasukkan ke dalam kondensor. Gas yang dapat dikondensasi akan berubah menjadi fasa cair. Hasil kondensasi berupa asap cair akan dipisahkan dari gas yang tidak dapat dikondensasi di dalam knockout drum. Setelah itu, asap cair yang terbentuk akan keluar dari bawah dan akan dipompa ke tangki penampungan asap cair. Sedangkan gas yang tidak dapat dikondensasi akan diteruskan ke burner sebagai bahan bakar.